Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Amanah apa Pak Ahmad? Tanya Umi Salamah. Walaupun dia sudah bisa menebak apa yang akan Ahmad katakan, tapi tak ada salahnya jika dia mendengarkannya langsung. Pak Kiai meminta izin pada Bu Salamah untuk pergi ke hutan larangan. Kami akan ke sana bersama-sama untuk menyelesaikan masalah di desa Joko. Pak Kiai juga menyuruh Bu Salamah untuk menitipkan tas berwarna hitam yang ditaruh di atas lemari yang biasa dia bawa oleh Pak Kiai. Mungkin Bu Salamah sudah paham. Nantinya tas itu akan saya bawa ke sana. Ahmad menjeda ucapannya. Umi Salamah mengangguk paham dengan tas yang dimaksud oleh Ahmad. Tas yang berisi barang-barang seperti Al-Quran dan tasbih khusus milik sang suami, serta beberapa barang-barang khusus yang Umi Salamah sendiri tak tahu apa nama dan fungsinya. Dan yang terakhir, Kiai Abdullah berpesan kepada para pengajar untuk mendoakan kami di sana sejak malam ini hingga kami pulang nanti. Lanjut Ahmad. Umi Salamah menoleh ke arah jarum jam yang sudah menunjukkan pukul 7:30 malam. Itu artinya tinggal 1,5 jam lagi waktu santri sebelum mereka kembali ke kamar dan beristirahat. Namun sepertinya cukup untuk membaca surat surah yang sering diperintahkan. Baik Pak Ahmad, kalau begitu saya tinggal sebentar untuk menyampaikan hal ini pada para pengajar. Silakan Bu. Wanita berkerudung hitam itu segera berlalu menuju masjid, di mana para santri sedang mengaji. Namun untungnya ada Hasan yang sedang berjalan menuju masjid, sehingga dia tak perlu jauh-jauh ke sana. San, panggil Umi Salamah. Iya Umi. Laki-laki yang sudah diangkat menjadi pengajar sejak 2 tahun lalu itu mendekat. Tolong sampaikan pada seluruh pengajar untuk mendoakan Pak Kiai seperti biasa, ucap Umi Salamah. Baik Umi. Hasan sudah mengerti maksud dari doa yang dimaksud gurunya itu. Sudah lebih 10 tahun dia mondok, dan hal-hal seperti ini memang sering terjadi. Umi Salamah segera kembali ke rumah karena tak enak meninggalkan tamu begitu saja. Maaf Bu Salamah, Kiai Abdullah juga menyuruh Santi, Asri dan Zulaika untuk tinggal di sini sementara waktu. Setelah saya pulang nanti, baru saya akan menjemput mereka, ungkap Ahmad. Iya, tidak apa-apa. Malah saya senang ada temennya. Kebetulan anak-anak semua sudah menikah dan sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, jawabnya dengan senang hati. Selama Kiai Abdullah berpergian, Umi Salamah memang kerap ditinggal di rumah sendiri dan mengurus rumah sendiri tanpa bantuan asisten. Kadangkala dia menyuruh beberapa santri jika tak mempunyai banyak waktu. Syukurlah kalau begitu. Saya bisa leluasa kembali ke desa Wanimah, jawab Ahmad sembari tersenyum. Tak berselang lama, gema lantunan surah Yasin mulai terdengar dari segala penjuru masjid. Merupakan seluruh santri sudah berkumpul di sana dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Malam ini Ahmad akan menginap di masjid untuk sementara, sebelum dia kembali ke desa Wanimah besok subuh. Sebenarnya bisa saja dia kembali ke sana saat ini juga. Mengingat jarak yang bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 4 jam tidak ada halangan. Namun percuma, karena rakit sudah tak beroperasi sejak maghrib tadi. Sedangkan para wanita akan menginap di rumah Kiai Abdullah bersama Umi Salamah. Santi dan Asri telah membersihkan diri mereka dan kini sudah bersiap untuk istirahat, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Asri menutup matanya sembari memeluk Zulaika. Wanita itu memang tak bisa lepas dari Zulaika sejak mereka bertemu. Mungkin karena Zulaika cucu pertama dan satu-satunya, sehingga kasih sayang Asri hanya tercurahkan pada Zulaika. Namun berbeda dengan Santi, dia tak bisa semudah itu untuk ikut terlelap. Walaupun tak bisa dipungkiri, jika badannya sudah sangat letih sejak beberapa minggu lalu. Banyak yang harus dia pertimbangkan malam ini. Hingga pukul 11 malam,
Santi belum selesai menyusun beberapa rencana dalam kepalanya. Sedangkan Yati mulai bersungut dalam hati karena dititip Surti dan keluarganya. Sebenarnya dia sama sekali tidak keberatan jika hanya disuruh memaksa untuk makanan mereka. Namun saat ini, dia dituntut untuk ikut menginap di rumah Joko dan menemani Surti di sana, hingga para laki-laki kembali dari hutan larangan. Sungguh kengerian yang tak bisa dibayangkan. Sejak kepergian Yuwati, apalagi setelah memberi teror itu menyebar di seluruh desa, Yati benar-benar harus mengerahkan seluruh keberaniannya untuk masuk ke rumah Yuwati maupun Joko. Dia bukan seorang pemberani, melainkan hanya wanita penakut seperti yang lainnya. Sebenarnya Yati sudah berkali-kali membujuk Surti untuk menginap di rumahnya saja. Biar saja lelaki yang tinggal di sana. Namun Surti menolak karena tak ingin dipisahkan oleh Dimas dan Pandi. Kenapa Surti memilih tak percaya dengan siapapun di desa ini? Yati juga sudah menolak mentah-mentah perintah untuk menginap pada sang suami. Namun Padebayu tak setuju dan menyuruhnya untuk tetap di sana. Bu, bagaimana kalau ada apa-apa dengan Surti saat kita tidak ada? Itu hanya akan menambah masalah, ucap Pandi. Terus Bapak tega jika ada apa-apa dengan Ibu? Kita belum mengenal Bu Surti loh, sunggut Yati. Bapak yakin dia bukan orang jahat. Buktinya, dia menolong Joko dan Santi sampai bisa kembali datang ke desa ini. Dia bahkan bersedia mengantar anak kesayangannya untuk menyelesaikan masalah dengan orang tua kandungnya. Apalagi yang Ibu khawatirkan? Tapi Pak, ya sudah terserah Ibu. Tapi jika ada apa-apa dengan Bu Surti, Ibu tanggung semua akibatnya sendiri, jawab Padebayu tak bisa dibantah. Yati memang tak pernah menang debat dengan Padebayu, sehingga memilih bungkam dan menuruti keinginannya. Malam ini, Kyai Abdullah akan mulai bermunajat kepada Sang Maha Kuasa dan meminta petunjuk dan pertolongan agar semuanya diberi kemudahan. Sedangkan Padebayu, Yati, dan Joko duduk di belakang sembari melantunkan surah Yasin sebanyak 7 kali sesuai perintah Kyai Abdullah. Dengan bantuan doa dari seluruh santri di pesantren yang sudah dia rasakan, Kyai Abdullah mulai optimis untuk pergi ke hutan larangan. Sedangkan Dimas, Pandi, dan Surti hanya mendengarkan dari belakang. Mereka sama sekali tak paham dengan apa yang sedang dilakukan oleh 4 orang di depannya. Selama ini mereka tak pernah mengenal agama. Di sana mereka hanya mengandalkan kepercayaan pada leluhur, seperti yang diajarkan orang tua terdahulu. Bahkan bacaan surah Yasin yang sedang menggema memenuhi ruangan, baru mereka dengar kali ini. Meski terasa aneh di telinga, namun mereka tetap menghargai dengan cara diam. Mereka yakin, jika semua manusia memiliki kepercayaan masing-masing tanpa harus saling menjatuhkan. Setelah semua selesai, mereka mulai mengendahkan tangannya merayu Sang Pencipta, mencurahkan semua keluh kesah dan meminta jalan terbaik sesuai yang dia ridhoi. Sungguh hanya dengan balas kasihnya, mereka bisa melewati jalan terjal dan berliku yang akan mereka hadapi di depan nanti. Mari kita istirahat. Tenaga kita sudah terkuras hari ini, ucap Kyai Abdullah saat semua rangkaian telah selesai. Baik Pak Kyai. Joko mengambil beberapa bantal dan selimut karena para laki-laki akan tidur di ruang tamu, sedangkan para wanita akan tidur di kamar tamu. Setelah semua digelar, mereka mulai menempati tempat masing-masing. Namun semuanya tak ada yang langsung terlelap begitu saja. Mereka masih berkutat dengan pikiran masing-masing. Joko yang terus memikirkan Santi dan Zulaikha. Apakah mereka sudah sampai di kota dengan selamat? Apakah tak ada gangguan apapun yang mereka lalui? Apakah Zulaikha baik-baik saja di sana? Segala pertanyaan yang tak bisa dia jawab itu terus menghantui pikirannya. Belum lagi, dia harus menyiapkan mental yang kuat untuk pergi ke hutan larangan. Walaupun dia tak akan pergi sendiri,
Tapi hutan larangan bukan sembarangan hutan yang bisa disepelekan. Tak ada seorang pun yang pernah menginjakan kaki di sana. Pade Bayu yang terus memikirkan apakah dia akan selamat atau tidak setelah masuk ke dalam hutan larangan. Cerita-cerita orang zaman dulu masih sangat melekat dalam pikirannya, di mana manusia yang masuk ke dalam sana tidak akan pernah kembali dengan selamat. Kalimat itu tentu membuat dia pesimis. Apalagi dia pernah menjadi saksi hidup Mbah Sur di arak keliling desa hingga tak pernah lagi muncul sampai saat ini. Dimas yang terus merasa dak-dikduk sepanjang hari. Bahkan rasa itu tak memberi sedikit pun jeda pada jantungnya yang mungkin sudah lelah karena harus dipacu lebih kencang akhir-akhir ini. Dia juga membayangkan hari di mana dia harus berangkat menemui sang ibu di sebuah hutan angker yang entah akan membawanya kembali atau malah menahannya di sana. Rasa bersalah yang begitu besar juga tak luput dari benaknya. Walaupun di sini posisinya hanya sebagai seorang anak yang tidak tahu apa-apa, namun tetap saja Marni adalah ibu kandungnya. Bukan satu atau dua orang yang sudah menjadi korban, namun puluhan, entah ratusan nyawa yang telah lenyap di tangannya. Pandi juga tak lepas dari pikiran yang memberatkan kepalanya. Dia bisa merasakan apa yang sedang Dimas rasakan, bahkan tak dia pedulikan dirinya. Sedangkan Kiai Abdullah memilih tak memikirkan apapun, sebab hal itu hanya akan membuat pikirannya pesimis. Berbeda dengan Yati yang saat ini menahan rasa takut karena bayang-bayang Yuwati di kepalanya. Entah malam ini dia akan bisa terlelap atau tidak. Bulu kuduknya terus meremang kalau sosok Yuwati melintas dalam pikirannya. Bahkan dia tak segan berjingkrak kaget saat mendengar suara cicak atau tokek. Dan Surti, dengan segala cabang pikiran, sedang mencoba terpejam walau sulit. Dimas yang harus bertaruh nyawa untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Pandi yang juga akan terlibat dalam hal itu tentu tak luput dari rasa cemas Surti. Tak hanya itu, pikirannya juga melayang kepada Mira yang dia tinggalkan saat sedang sakit di kampung halaman. Dia tak sempat membuat ramuan seperti yang biasa diminum Mira saat sakit karena terburu-buru menuju desa Wanimah. Hanya Mbok Jum yang menjadi satu-satunya harapan Surti. Namun di pesantren, Pak, Santi harus kembali ke sana. Santi yang sejak tadi duduk tenang di kursi ruang tamu, tiba-tiba berdiri lalu berkata demikian. Ikut kemana? Ahmad harap bukan ikut ke desa Wanimah, maksud perkataan Santi. Ke desa Wanimah, jawabnya. Sontak Asri dan Ahmad tercengang mendengar hal itu, tak terkecuali dengan Umi Salamah. Jangan ngaco, Santi. Ahmad tentu tak setuju. Santi tak tahu bagaimana dia dan Asri bergelut dengan rasa cemas setiap hari karena memikirkan nasibnya dan Joko di desa Wanimah. Dan saat ini, setelah mereka berhasil membawa Santi kembali ke kota dengan selamat, Santi dengan mudahnya mengatakan jika dia ingin kembali ke desa terkutuk itu. Santi rasa desa Wanimah masih membutuhkan bantuan Santi, Pak, Bu. Santi sudah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan hal itu sejak semalam. Enggak, Bapak enggak mau. Kamu sudah berhasil keluar dari jurang, terus mau terjun lagi ke dasar jurang, begitu? Ahmad tak habis pikir dengan isi kepala Santi. Pak, percaya sama Santi. Santi pasti bisa jaga diri kok. Lagi pula kan ada Bapak dan Mas Joko, bujuknya. Walaupun perasaannya sudah tak karuan karena sepertinya akan sulit meminta izin kedua orang tuanya. Santi, duduk, perintah Asri dengan tegas. Berdebat sembari berdiri biasanya tak akan menemukan titik terang karena emosi lebih meningkat. Apalagi saat ini Santi berdebat dengan bapaknya sendiri. Rasanya tidak sopan. Santi mau tak mau mengikuti perintah sang ibu. Dia duduk dan mencoba mengatur emosinya agar Asri dan Ahmad mengizinkannya. Untungnya saat ini para santri masih berada di masjid untuk mendengarkan tausiah setelah subuh.
sehingga tak ada yang mendengarkan perdebatan mereka. Kamu dengar ibu baik-baik. 3 bulan terakhir, ibu dan bapak selalu dihantui oleh mimpi buruk tentang kamu dan Joko. Setiap hari kami harus menaklukkan rasa cemas dan takut. Makan tak selera, tidur tak nyenyak. Dan kamu tidak tahu betapa bahagianya kami saat ini, karena sudah berhasil membawa kamu kembali ke samping kami dengan selamat. Dan sekarang, dengan mudahnya kamu ingin kembali ke sana. Kamu tidak memikirkan perasaan ibu dan bapak. Dada Asri mulai turun naik menyampaikan keluh kesahnya. Dia berkata dengan lembut karena menghargai keberadaan Umi Salamah. Bu, tapi mereka masih butuh Santi. Wanita berusia 22 tahun itu sepertinya tak terpancing dengan wajah melas sang ibu. Untuk apa? Di sana sudah ada Kiai Abdullah. Kami pasti bisa menyelesaikan tanpa kamu. Lagi pula kamu itu perempuan. Sedangkan jalur yang akan kami tempuh itu hutan belantara. Kesal amat. Pak, Ibu. Ibu selalu datang dalam mimpi Santi. Dalam mimpi itulah kami bisa saling berkomunikasi. Dan Santi yakin, hanya Santi yang diberi kelebihan itu. Ibu tak pernah datang dalam mimpi siapapun termasuk Mas Joko. Dia kesulitan di sana, Pak. Dia butuh Santi untuk membantu menyempurnakan ruhnya. Santi tak tahu apa yang akan dia lakukan di sana untuk membantu arwah mertuanya itu. Namun hatinya seperti terus terpanggil untuk datang ke sana. Kamu harus tetap di sini. Kamu lupa, kamu sudah punya Zulaika. Dia lebih membutuhkan kamu, ucap Asri. Ibu kamu benar. Ibu macam apa kamu? Anak masih merah sudah mau ditinggal jauh. Ahmad sempat melupakan Zulaika untuk menjadi senjata agar Santi tak berhenti merengek. Santi sudah menyiapkan ASI untuk Zulaika. Stok untuk 1 minggu ke depan sudah Santi siapkan di kulkas. Maaf Umi, Santi lancang membuka kulkas Umi, ucapnya sembari mengangguk tanda meminta maaf pada wanita berwajah teduh di depannya. Sejak semalam, dia tak tertidur. Dia lebih memilih untuk pumping ASI. Untungnya sebelum datang ke desa Wanima, dia sempat membeli seperangkat alat pumping ASI. Namun ternyata ASI-nya cukup deras, sehingga tak memerlukan alat itu. Dan saat ini alat itu sukses membantunya untuk membekali Zulaika selama dia pergi. Santi dan Ahmad saling memandang. Mereka tak mengira jika Santi bahkan sudah mempersiapkan hal semacam itu agar bisa ikut ke desa. Santi, kamu jangan gegabah. Belum genap 20 hari kamu melahirkan Zulaika. Itu artinya kamu masih dalam masa nifas. Setahu saya, wanita haid dan nifas sangat disukai oleh makhluk halus karena wangi yang ditimbulkan dari darah yang keluar. Kamu gak takut? Kini Umi Salama yang turun tangan untuk membujuk Santi. Tak hanya Umi Salama yang berpikir sejauh itu, tapi Santi juga sempat berpikir sampai ke sana. Namun sepertinya dia akan menyesal seumur hidup jika dia tak ikut ke hutan larangan. Sedikit banyaknya dia tahu tentang rahasia Marni dan Basur. Umi, Ibu dan Bapak tenang saja. Santi akan jaga diri. Lagi pula perjalanan menuju ke hutan larangan ditemani oleh Kiai Abdullah dan yang lainnya. Santi ke sana bukan untuk menjemput ajal atau mencelakai diri, tapi untuk menyelamatkan para ruh yang terombang-ambing tanpa arah. Mereka tidak hidup, tapi juga tidak mati. Mereka dipaksa untuk menjadi budak Basur di hutan larangan. Mereka memiliki rasa lelah dan sedih seperti kita. Namun mereka tak bisa berontak jika tak kita selamatkan. Sehingga Santi merasa perlu untuk menyelamatkan mereka yang kurang beruntung agar bisa pergi ke alam yang seharusnya dengan tenang. Apa salahnya jika Santi ikut terlibat dalam misi ini? Santi tak punya niat apapun. Semua ini hanya sebagai bentuk rasa syukur karena Santi berhasil keluar dari perangkap Marni. Santi hanya ingin membantu mereka yang kurang beruntung karena harus meregang nyawa di tangan Marni dan Basur.
agar tak ada lagi korban-korban selanjutnya. Tak hanya itu, di sana ada mertua dan juga kakak-kakak Mas Joko yang juga menunggu pertolongan Santi selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Santi percaya, jika sekuat apapun yang akan kita hadapi nanti, tentu kebenaran yang akan jadi pemenang. Oleh karena itu, Santi ingin meminta izin pada ibu dan bapak untuk kembali ke sana. Santi sudah menceritakan semuanya. Tapi jika ibu dan bapak tidak mengizinkan, Santi tidak akan memaksa. Karena ridho kalian juga akan menjadi penentu keberhasilan Santi. Ucap Santi panjang lebar. Saat ini dia pasrah. Jika Ahmad dan Asri tetap tak setuju, maka dia akan tetap di pesantren dan membantu dengan bentuk doa. Asri dan Ahmad saling melirik dengan tatapan yang sulit diartikan. Sedangkan Umi Salamah memilih tak lagi ikut campur karena merasa bukan ranahnya. "Bagaimana, Pak?" tanya Asri dengan berat hati. "Kalau Santi memaksa, Bapak tak bisa melarang, Bu," jawab Ahmad dengan berat hati. "Ya sudah, Ibu izinkan." Raut wajah Asri menyiratkan rasa berat saat mengucapkan hal itu. "Bu, Pak, kalau Bapak Ibu terpaksa mengizinkan Santi ke sana, Santi tak akan berangkat," ucap Santi dengan lembut sembari memegang kedua tangan Asri. Asri menarik nafas panjang, kemudian membuangnya bersama dengan rasa berat di hatinya. "Baiklah, Ibu ikhlas dan mengizinkan. Karena Ibu yakin Bapak dan Joko akan menjaga kamu di sana. Ada Kiai Abdullah juga. Dengan begitu Ibu tak akan sekhawatir dulu. Tapi berjanjilah, kamu harus kembali dengan selamat demi Zulaika dan Ibu. Karena kamu satu-satunya anak Ibu," ujar Asri. Kali ini dia berusaha meyakinkan hatinya untuk kembali melepas Santi. Sebuah senyuman lebar langsung meluncur dari bibir Santi. Hati yang tadinya terasa sesak, kini terasa plong. "Bagaimana, Pak?" Santi beralih pada Ahmad dengan harapan Ahmad juga mengatakan hal yang sama. Berbeda dengan sang istri yang selalu tak tega melihat anaknya merengek, Ahmad justru tak semudah itu untuk ikhlas. Apalagi jika mengingat Santi adalah anak semata wayangnya. Masa kecil Santi yang kerap sakit-sakitan membuat Ahmad lebih ekstra dalam menjaganya, bahkan hingga saat ini. "Tapi Santi, hati Bapak tetap berat. Kita tidak tahu bisa keluar dari sana atau tidak," jawab Ahmad. Senyuman Santi kembali redup mendengar jawaban Ahmad. "Ya sudah, tidak apa-apa," ucapnya sembari berlalu ke kamar. Asri hafal betul dengan tabiat anak perempuannya. Walaupun dia berkata ikhlas jika tak diizinkan, namun itu hanya akal-akalannya saja agar orang tuanya luluh. "Pak, izinkan saja. Ibu percaya Bapak bisa menjaga Santi di sana." "Tapi Bu," ini perdebatan itu berganti oleh Asri dan Ahmad. Cukup lama Asri membujuk Ahmad, hingga akhirnya laki-laki itu luluh seperti biasanya. "Santi," panggil Ahmad dari ambang pintu kamar. Santi yang sedang memberi ASI pada Zulaika pura-pura tak mendengar. "Ayo," lanjut Ahmad. Kepala yang sedang terasa berdenyut itu sontak melirik pada sumber suara. "Yang benar, Pak," ucap Santi dengan berbinar. "Iya, kita berangkat 1 jam lagi," jawabnya sembari berlalu. Santi kembali memberi ASI pada Zulaika agar anak itu kenyang sebelum dia tinggalkan. "Maafkan Mama ya, Nak. Zulaika tinggal dengan nenek dulu sebentar. Mama janji Mama akan kembali dengan selamat demi Zulaika. Jangan nakal sama nenek. Mama tidak akan lama. Setelah urusan Mbak selesai, Mama akan kembali ke kota secepatnya," ucap Santi sembari mengusap kepala Zulaika. Dia mengecup tangan Zulaika dengan sayang. Sebenarnya dia tak tega meninggalkan Zulaika di sini. Namun semua itu juga demi kebaikan sang anak. Jika Marni musnah, hidup Santi juga akan tenang di kota. Sedangkan di ruang tamu, Umi Salamah sedang memberikan tas hitam yang dimaksud Kiai Abdullah.
Ini titipan Bapak. Iya, Bu. Akan saya jaga dengan baik. Terima kasih. Setelah sarapan dan berpamitan dengan Zulaikha, Ahmad dan Santi mulai berangkat menuju desa Wanimah. Mereka berangkat sekitar jam 6 pagi dari pesantren. Kalau saja tidak ada perdebatan dengan Santi, Ahmad pasti sudah berangkat dari 1 jam lalu untuk menghindari kemacetan. Karena jam-jam seperti ini, jalan raya biasanya dipenuhi oleh anak sekolah dan para pekerja. Sedangkan di desa Wanimah, semua orang tak bisa tertidur dengan nyenyak. Banyak sekali gangguan yang mereka dengar. Para arwah itu memang tak bisa masuk ke dalam rumah, namun mereka masih bisa mengganggu melalui suara mereka. Dari mulai suara ketukan, derap langkah, tangis, tawa, hingga geraman terdengar jelas dari arah luar. Yati menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya. Dia terus mengikis jarak dengan tubuh Surti, menyalurkan rasa takutnya. Lihat saja besok, walaupun diberi uang banyak pun, aku tak akan sudi menginap di rumah ini lagi. Kesalnya dalam hati. Ternyata hal yang sama juga dirasakan oleh Surti. Selama ini, dia tak pernah mendengar hal-hal semacam itu dalam hidupnya. Matanya terasa begitu licin untuk diajak terlelap. Jauh berbeda dengan kemarin malam. Dia bahkan tak mendengar suara apapun dan tertidur nyenyak hingga pagi. Semua yang berada dalam rumah Joko terlihat gelisah, kecuali Kiai Abdullah. Mereka hanya menutup mata, padahal masih bisa mendengar jelas apa saja yang ada di luar. Puncaknya, saat terdengar suara derap langkah yang seperti bukan hanya 1 atau 2 orang, melainkan puluhan entah ratusan, persis seperti arak-arakan. Pandi yang tidur di paling samping dekat jendela, merasa penasaran dengan apa yang ada di luar. Dia menyingkap sedikit gorden agar bisa melihat di luar. Matanya membelalak dengan jantung yang hampir melompat keluar. Misalnya dia melihat puluhan orang dengan berbagai usia yang berjalan tertatih-tatih sembari memikul beban berat di punggungnya. Ada sebuah rantai besar yang mengikat satu kaki dengan kaki lainnya. Entah apa maksudnya, mungkin agar mereka tidak kabur. Puluhan manusia yang pakaian lusuh itu berjalan ke samping rumah Joko. Sudah Pak Pur, tak perlu dilihat. Randi yang sedang fokus melihat arak-arakan tersebut terkejut bukan main mendengar suara itu. Suara itu berasal dari mulut Kiai Abdullah, padahal matanya masih menutup. Iya Pak Kiai. Randi kembali merebahkan tubuhnya. Namun tentu saja dia tak bisa langsung tertidur dengan mudah. Bayang-bayang hantu yang lewat tadi terus berputar di kepalanya. Selama berburu, dia memang kerap kali melihat beberapa penampakan. Namun kali ini rasanya berbeda, lebih membuatnya merinding. Kiai Abdullah membaca beberapa potongan ayat yang maksudkan untuk berlindung dari segala tipu daya setan. Dia membacanya hingga 7 kali. Bersabarlah sebentar lagi, wahai para ruh yang telah mendahului kami. Lirik Kiai Abdullah. Dia bisa merasakan jika arwah-arwah itu sengaja memperlihatkan diri mereka untuk meminta pertolongan. Setelah setengah jam, akhirnya suara-suara itu hilang dan mereka bisa tidur dengan nyenyak hingga waktu subuh. Seperti biasa, hujan akan mengguyur desa Wanimah setiap paginya. Hal itu terjadi semenjak kepergian Yuwati. Hal itu membuat Joko dan yang lainnya kembali tarik selimut. Apalagi semalam mereka tidur larut. Namun berbeda dengan Pak Debayu. Pagi ini dia sedang berdiri di ujung teras Joko. Dia menatap rumah Yuwati yang terlihat bersih tanpa cipratan tanah yang terkena air hujan. Rumah itu juga sama sekali tak berdebu dan tetap terlihat terawat, tidak seperti rumah kosong pada umumnya. Awalnya dia tak percaya dengan perkataan Joko yang mengatakan jika rumah Yuwati selalu bersih. Bahkan Joko pernah menuduhnya yang membersihkan. Namun saat melihatnya sendiri, ini dia percaya. Otaknya berpikir keras mempertanyakan siapa yang melakukan hal itu. Namun tak ada seorang pun dalam tebakannya. Pak Bayu,
Ucap Kiai Abdullah dari belakang. Iya Pak Kiai, jawabnya. Sepertinya ada yang dipikirkan. Kiai Abdullah melangkah mendekat. Iya Pak Kiai. Rumah ini terlihat selalu bersih setiap hari. Padahal tak ada yang membersihkan, jawabnya. Kiai Abdullah tersenyum melihat Pade Bayu yang terheran-heran. Padahal saat pertama kali datang ke desa ini, Kiai Abdullah sudah menjelaskan. Pak Bayu, saya sudah pernah jelaskan jika rumah ini memiliki penghuni yang tak kasat mata. Oleh karena itu, rumah ini akan tetap terawat hingga kapanpun, ucap Kiai Abdullah dengan sangat tenang. Maksud Pak Kiai, setan seret itu? Iya. Kiai Abdullah tertawa kecil mendengar ucapan Pade Bayu. Sedangkan di dapur, Surti berkutat dengan perabotan seorang diri karena Yati demam setelah malam mencekam semalam. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.